Berikut adalah kisah taubat yang diraih oleh si ahli maksiat. Seperti apa kisahnya, simak kisah lengkapnya. Banyak sekali kisah-kisah tentang orang yang meraih taubat an-nasuha, tapi seperti apa sih kisah ahli maksiat yang bisa meraih taubat? Berikut adalah kisahnya. Pada suatu hari, Umar bin Khattab menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis. Apa yang menyebabkan kau menangis sedemikian rupa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya. Umar bin Khattab lalu menceritakan perihal penyebab tangisannya. Ia bertemu dengan pemuda yang kondisinya memprihatinkan. Pemuda ini menangis terus-menerus dan menceritakan sesuatu sehingga hati Umar bin Khattab merasa pilu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sebaiknya kau bawa dia masuk. Umar kemudian menyusul pemuda tersebut dan menyuruhnya masuk ke rumah Rasulullah. Perkenalkanlah dirimu kepada Rasulullah, kata Umar pada pemuda tersebut. Sang pemuda mengangguk dan berkata, namaku Muznib, ya Rasulullah. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga kau menangis seperti ini? Kata Rasulullah bertanya. Aku telah melakukan dosa besar, ya Rasulullah. Aku sangat takut membayangkan siksaan yang akan aku terima di akhirat kelak. Kata Muznib. Apakah kau menyekutukan Allah? Tanya Rasulullah yang belum mengetahui dosa besar apa yang dimaksud oleh Muznib. Bukan. Bukan pula membunuh seseorang, ya Rasulullah, kata Muznib. Akan tetapi, dosaku ini lebih besar daripada langit, bumi, dan gunung di muka bumi ini. Apakah dosamu itu yang lebih besar daripada kekuasaan Allah? Kata Rasulullah bertanya lagi. Bahkan dosaku lebih besar lagi, ya Rasulullah, kata Muznib menunduk. Apakah dosamu tersebut lebih besar daripada arsy Allah? Tanya Rasulullah lagi. Dosaku masih lebih besar daripada arsy Allah, kata Muznib menjawab. Bolehkah aku tahu, apakah dosamu itu? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Muznib menjawab. Selama 7 tahun, aku telah melakukan perbuatan maksiat. Apabila ada seseorang yang meninggal dunia, lalu dikuburkan, maka segera kugali lagi kuburan itu dan kuambil kain kafannya. Suatu hari, ada seorang gadis yang meninggal. Malamnya, langsung kubongkar makamnya. Entah kenapa, tiba-tiba mayat gadis tadi kusetubuhi berkali-kali dan kugeletakkan begitu saja. Mendengar penuturan pemuda ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkejut bukan main dan mengusir pemuda tersebut. Pemuda itu segera pergi dan terus melangkah. Ia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berdoa selama 40 hari dan 40 malam, mengadukan nasibnya kepada Allah. Di tempat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan malaikat Jibril seraya memberi salam kepada beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan salam untukmu, ya Muhammad. Kata Jibril. Dialah Maha Pemberi keselamatan, dan darinya pula kesejahteraan datang dan pada akhirnya akan kembali padanya. Kata Jibril lagi. Allah bertanya, apakah kau yang menjadikan makhluk? Tanya malaikat Jibril. Dialah yang menjadikanku dan menjadikan mereka, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kau yang memberi rezeki mereka? Tanya malaikat Jibril lagi. Bukan. Dialah yang Maha Pemberi rezeki kepadaku dan kepada mereka, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kau menerima tobat mereka? Tanya malaikat Jibril. Bukan, melainkan dialah Allah yang menerima taubatku dan tobat mereka, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, Allah telah menyatakan, hendaknya kau segera menerima taubat seorang pemuda di mana beberapa waktu yang lalu kau telah mengusirnya. Sesungguhnya Allah telah menerima taubatnya, kata Jibril. Setelah mendengar penjelasan Jibril, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera memanggil pemuda tersebut dan menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima taubatnya. Pemuda itu langsung bersujud syukur. Ketahuilah bagi para pendosa, Allah akan membukakan pintu hidayah dan ampunan bagi hamba-hambanya yang benar-benar bertaubat dan ingin kembali kepadanya.